Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Kriminologi, Ibu Hana Faridah SHMH. Perkenalkan, nama saya Zulfalidnan dengan NPM 22106310157. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kriminologi sebagai ilmu tentang kejahatan dan pelanggaran hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa poin terkait dengan kriminologi. Yang pertama itu ada pengertian kriminologi, kemudian ada sejarah singkat perkembangan kriminologi, ruang lingkup kriminologi, teori-teori kriminologi, tipe kejahatan, jenis-jenis kriminologi, faktor penyebab kriminologi, contoh kasus kriminologi, upaya pencegahan kejahatan, dan kesimpulan. Untuk yang pertama itu ada pengertian kriminologi. Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara bagaimana melakukan kejahatan. Kemudian, berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Ada beberapa pengertian, baik secara etimologis maupun menurut para ahli. Yang pertama, menurut etimologis. Secara etimologis, kriminologi berasal dari rangkaian kata crime dan logos. Crime artinya kejahatan, sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan. Dari dua arti ini dapat diartikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Ada banyak pendapat yang disampaikan oleh para sarjana terkait dengan pengertian kriminologi, dan masing-masing pengertian kriminologi dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan kajian yang dicakup dalam kriminologi. Berikut adalah pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada dari Bonger. Mengemukakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Yang dimaksud gejala seluas-luasnya di sini adalah termasuk gejala dari patologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri. Yang satu sama lain ada hubungannya dan kebanyakan mempunyai sebab yang sama atau yang berhubungan, termasuk pula etiologi kriminal. Kemudian yang kedua ada pengertian dari konstan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. Berikutnya ada sejarah singkat perkembangan kriminologi. Kriminologi dikembangkan pada akhir abad ke-18 ketika berbagai gerakan yang dijiwai kemanusiaan mempertanyakan kekejaman, kesewenang-wenangan, dan inefisiensi dari peradilan pidana dan sistem penjara. Selama periode ini, reformis seperti Cesare Beccaria di Italia, kemudian Sir Samuel Romilly, John Howard, dan Jeremy Bentham di Inggris, semua mewakili apa yang disebut sekolah klasik kriminologi, berusaha melakukan reformasi penologikal dan hukum pidana yang berlaku saat itu. Tujuan utama mereka adalah untuk mengurangi hukuman, memaksa hakim untuk mengamati prinsip nulla poena sine lege atau proses hukum, kemudian mengurangi penerapan hukuman mati, dan untuk memanusiakan lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya ada ruang lingkup kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan yang dilihat dari berbagai segi. Berdasarkan hal tersebut, maka kriminologi merupakan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Artinya, mengapa orang melakukan kejahatan dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Edwin Sutherland, seorang kriminolog Amerika Serikat yang terkemuka, menyatakan bahwa dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, kriminologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner. Sutherland juga menyatakan bahwa kriminologi is a body of knowledge, atau kriminologi adalah kumpulan pengetahuan. Berikut ini merupakan teori-teori kriminologi. Dalam teori kriminologi, kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal, yakni yang pertama itu ada teori biologis. Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmania seseorang di bawah sejak lahir, melalui gen dan juga keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu. Misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain sebagainya. Namun, hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan. Hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikan seseorang atau seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.
Kemudian yang kedua ada teori psikogenesis. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelijensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis. Artinya, perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis. Misalnya ada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua terlalu sibuk berkarir. Faktor lain yang terjadi yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan. Maksudnya adalah pelaku memberikan respon terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini biasanya didominasi karena pribadi yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik atau frustasi. Kemudian yang ketiga ada teori sosiogenesis. Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik, dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Kemudian yang keempat, ada teori subkultural delinquency. Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal ini terjadi karena populasi yang padat, status sosial ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa terjadi karena ada beberapa penyebab. Maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini, faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadi suatu kejahatan. Berikut terdapat 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini. Yang pertama, kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan juga pemerkosaan. Kemudian yang kedua, ada kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor. Kemudian yang ketiga, kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi. Yang keempat, kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan, spionase, sabotase, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, ada kejahatan terhadap ketertiban umum. Pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus-menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misalnya pelacuran. Kemudian yang keenam, kejahatan konvensional antara lain yaitu seperti perampokan, pencurian, perjudian, terorganisasi, serta pengedaran narkotika. Kemudian yang ketujuh adalah kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku seringkali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan. Berikutnya ada jenis-jenis kejahatan. Jenis-jenis kejahatan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kejahatan konvensional seperti pembunuhan, pencurian, dan juga kekerasan fisik. Kemudian yang kedua ada kejahatan korporasi seperti pelanggaran hukum oleh perusahaan atau organisasi. Dan yang ketiga yaitu kejahatan siber seperti peretasan, penipuan online, dan juga kejahatan berbasis teknologi. Terdapat beberapa faktor penyebab kejahatan. Yang pertama ada faktor ekonomi, itu meliputi kemiskinan dan juga pengangguran. Kemudian yang ketiga ada faktor sosial, itu meliputi ketidakadilan sosial dan juga pengaruh kelompok. Dan yang keempat yaitu faktor psikologis, gangguan kepribadian, trauma masa kecil. Berikutnya adalah contoh kasus kriminal di Indonesia dalam perspektif kriminologi. Seperti pada contoh kasus mutilasi Angela menyita perhatian publik. Kasus pembunuhan ini jadi satu dari sekian banyak kasus pembunuhan yang kian beragam dan juga kreatif. Dilaporkan menghilang sejak 2019, jasad Angela Herdianti pun ditemukan dalam kondisi termutilasi di sebuah kamar kos di Bekasi pada akhir Desember 2022. Perempuan 54 tahun ini diduga dibunuh pada tahun 2021, kemudian disimpan dalam box selama kurang lebih sekitar 13 bulan. Kasus Angela menambah deret kasus pembunuhan plus mutilasi korban selain mutilasi di Ungaran, Bali, Papua, dan juga Bekasi. Ada pula kasus mutilasi lain disusul dengan membakar korban seperti kasus pembunuhan di Depok. Dari kasus mutilasi Angela Herdianti ini mencerminkan dinamika kriminal yang ekstrim dan juga kompleks. Dari perspektif kriminologi, ada beberapa poin analisis yang dapat dilakukan. Yang pertama, dalam psikologis, pelaku mutilasi sering memiliki gangguan mental seperti psikopat atau sadisme yang menunjukkan adanya penyimpangan kejiwaan yang parah. Kemudian yang kedua ada dalam perspektif sosial, faktor isolasi sosial atau tekanan lingkungan yang negatif bisa memicu tindakan kekerasan ekstrim. Kemudian yang ketiga ada dalam faktor ekonomi,
Ketidakstabilan ekonomi dapat memicu frustasi yang berujung pada kekerasan, meski tidak selalu terlihat secara langsung dalam kasus ini. Kemudian yang keempat, ada subkultur kriminal. Mutilasi kadang mencerminkan pola perilaku subkultur yang menjadikan kekerasan sebagai sarana kontrol atau intimidasi. Dan yang kelima, pencegahan. Pencegahan memerlukan deteksi dini, masalah psikologis, penguatan penegak hukum, serta dukungan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Maka dari itu, berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan upaya pencegahan untuk terjadinya kejahatan. Yang pertama ada preemptif, adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemptif adalah menanamkan nilai-nilai dan juga norma-norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preemptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan preemptif ini, pihak kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan, pencurian sepeda motor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Kemudian ada upaya yang kedua, yaitu upaya preventif. Upaya preventif ini adalah tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preemptif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan, mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi, yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan juga diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan, sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula, pihak kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan. Misalnya, masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak, dan kurang penerangan. Kemudian, upaya yang terakhir itu upaya represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya perlu penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya, serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum, khususnya kepolisian, baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api. Jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan agar tak melakukan kejahatannya kembali. Dari topik bahasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dan pelaku kejahatan, serta faktor-faktor penyebab kejahatan dan bagaimana cara mencegahnya. Ilmu ini muncul dari upaya reformasi hukum pada akhir abad ke-18 dan terus berkembang dengan pendekatan interdisipliner. Teori-teori kriminologi menjelaskan bahwa kejahatan dapat timbul karena faktor biologis, psikologis, sosial, dan subkultural. Upaya pencegahan kejahatan dibagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama yaitu ada preemptif, preventif, dan juga represif. Pencegahan preemptif menanamkan nilai moral untuk menghilangkan niat berbuat jahat. Pencegahan preventif mengurangi kesempatan untuk melakukan kejahatan, sementara represif bertujuan menghukum pelaku dan mencegah pengulangan kejahatan. Kombinasi dari teori dan strategi ini membantu masyarakat memahami dan juga menanggulangi kejahatan secara komprehensif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.